Ada namanya prank, nggak ada. Tetap ngaji. Justru kalau bulan puasa dibawa ngaji, itu pahalanya 70 kali lipat. Dilipat gandakan sama Allah 70 kali lipat. 70 kali lipat, Pak. Kalau sholat sunnah, umpama pahala sunnah dilipat gandakan sama Allah jadi fardu. Umpama kita nih bulan puasa sholat hajat, sholat taubat, itu jadi pahala fardu. Tuh. Ngewirid umpama baca sholawat. Kalau hari biasa mah gitu dibayar 10 rahmat. Berarti kalau bulan puasa dibayar 70 rahmat sekali ngatas sholawat plus 1 sholawat. Ngaji kalau hari biasa diganjarnya berapa gitu kan. Lah kalau bulan puasa mah 70 kali lipat. Makanya guru-guru tuh ya, para guru kalau bulan puasa bukannya makin kendor ngaji, makin kencang. Bukannya malah diperein, bukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kajian kitab Tanbihul Muqtarin, Pak. Artinya Tanbihul Muqtarin itu pengingat bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang terbuai. Menjelaskan tentang adab, kelakuan, tindak tanduk para ulama salaf soleh. Salaf soleh di sini bukan salaf soleh cingkrang, bukan. Salaf soleh ulama. Para ulama salaf soleh yang sebenarnya. Ini mah orang-orang cingkrang ngaku salaf soleh. Mulid anti, tahlil anti. Bukan itu mah. Nih kalau bener-bener salafi nih, kalau bener-bener salaf soleh ini nih, lakonin ini kelakuan-kelakuannya. Wa min ahlakihim radhiyallahu taala anhum, dan itu sebagian radhiyallahu taala anhum, nushu ba'dihim ba'don, suka memberi nasihatnya sebagian dari salaf soleh ba'don kepada sebagiannya. Demen saling menasehat, Pak. Para ulama salaf soleh itu saling menasehat, demen saling menasehat. Menasehatnya dari orang muda, ya, lahu yang ditunjukkan kepada si kabir. Artinya menasehati bukan berarti mulia, dinasehati bukan berarti hina. Ngerti? Umpama istilahnya Joni dinasehati sama bocah. Tuh. Iya. Terima. Bukan berarti mulia, dinasehati bukan berarti hina. Cakep nggak tuh omongan tuh? Wabil aksi dan kalawan sebaliknya, begitupun sebaliknya. Yang tua ngenasehatin yang muda, saling ngenasehatin. Sebab ada adinu nasehah. Agama itu nasihat, Pak. Majunya agama itu dengan nasihat. Pengen maju agama bukan dengan sebab didorong, bukan didorong-dorong gitu biar maju, dipelopor-pelopori nama orang biar maju, bukan, nasihat. Wahada dan bermula ini la yatakadaru bihila pima alaihi ahlur ru'unati, berbeda dengan nasihat alaihi yang itu tetap atas nasihat itu ahlur ru'unati, bermula ahli orang-orang yang suka menunda kebagusan al yauma pada hari ini. Kecuali kalau orang yang dableg kagak bakalan mau dinasihatin. Orang yang keras hatinya, merasa agung, kagak mau dinasihatin.
Dinasihatin itu kan bukannya disalahin, tapi dibenerin. Ya. Wa qad nasahtu, dan sungguh nih kata Imam Syaroni, aku telah memberikan nasihat anak, ya, yakni aku, marotan, ya, sekali, ya, sesekali pernah itu Imam Syaroni memberikan nasihat sayhon kepada orang yang tua, min masyaihi hadza zamani, daripada orang-orang tua inilah zaman, pahajaroni ila an mata, kemudian ya itu aki-aki ninggalin nih kepadaku ila an mata, sampai dia meninggal. Jadi nggak terima dinasihati nama Syekh Syaroni. Berarti itu orang yang kecapnya ruunah, kumprung. Artinya kumprung itu suka menunda-nunda kebagusan, batu, keras, nggak terima. Banyak orang yang dinasihatin nggak terima, Pak. Wa kana Anas bin Malikin, dan ada siapa Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaqulu, itu beliau berkata, Imam Anas bin Malik aja sampai ngomong begini, Pak. Ma min syai'in ahabbu ilallahi, ya, min sabin yunsihu syaikhon wa sayhin yunsihu saban, tuh. Kata Imam Anas bin Malik, ya, tidak ada sesuatu pun ahabu, ya, yang aku lebih sukai ilallahi, untuk menuju keriduan Allah, min sabin, daripada, ya, seorang pemuda yunsihu, yang menasihati itu pemuda syaikhon kepada orang tua, wasaihin, ya, dan daripada orang tua yunsihu, yang menasihati itu orang tua, saban, kepada seorang pemuda, saling menasehat. Iya, biar tua juga kalau salah tetap salah. Wabidzalika, dan karena sebab saling menasihat itu, soro, maka jadilah asyabuta ibu habiballah, seorang pemuda yang hingga akhirnya dia bertobat, habiballah, jadi kekasih Allah, Pak. Ya, itu pemuda gara-gara dinasihatin sama aki-aki yang tadinya kagak benar, ya, kemudian bertobat, kemudian rajin ibadah, kemudian takwa, jadilah wali. Banyak sebab nasihat itu. Makanya tadi gue bilang, majunya agama itu dengan nasihat. Menandain hati kita lunak apa keras itu gitu, Pak. Kalau hati kita lunak, ya, nerima sama nasihat itu adem, seger, demen. Kalau keras mah nyepelein, ngeiyain, iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, usikum bisababi khairan. Usikum, aku berwasiat, kum, kepada kalian, ya, ngomong kepada para sahabat ini, bisababi khairan, ya, dengan menasihati para pemuda, khairan, akan kebagusan. Nasihatin tuh para pemuda-pemuda generasi dengan kebagusan. Fa innahu, maka bahwasanya para pemuda itu arukku afidatin. Yang namanya para pemuda, maka lebih lembutnya hati. Dia punya hati masih lembut, masih lunak. Pemuda. Makanya selagi muda kita, ya, kudu banyak-banyak dengar nasihat, karena hati itu masih lunak, masih lembut, masih bisa nerima. Ya. Ala, ingatlah, wa annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala arsalani syahidan, kata Rasulullah. Allah mengutus nih kepadaku syahidan, ya, sebagai saksi, wa mubsyiron, dan sebagai kabar gembira, wa nadhiron, dan sebagai peringatan. Pajalasani as-sababu, ya. Kemudian gitu, duduk bersama aku, kata Rasulullah, ashabu, seorang pemuda, wa khalafani, dan membelakangi akan aku asuyuhu, ya, para orang tua. Makanya bedanya pemuda sama orang tua gitu.
Kalau yang namanya orang tua nih, makanya kita disaranin ya, jangan sampai jadi orang tua yang bodoh. Kalau orang tua yang bodoh kagak ngerti istilahnya apa-apa, wah udah super keras itu Pak. Dinasihatin kagak mau, ngerasa pinter. Jajal aja lu nasihatin orang tua. Keras kan? Tuh. Nggak bakal mau terima, apalagi yang nasihatin bocah baru kemarin. Wa ansadu ya, dan para ulama telah membuat kalam seiran bidzalika di dalam masalah tersebut. Nih kata ulama nih. Innal ghasuna ida layantahatadat walayalina ida layantahul khosyab. Inal gosuna bahwasanya dahan-dahan pohon, ranting-ranting pohon, ida layantaha apabila engkau melemaskan akan dia, itu ranting pohon kalau kita pola nih ya, ranting pohon kan masih lunak tuh. Kalau kita bentuk jajal dah kayak pohon bonsai itu, tahu bonsai kan? Bonsai, gitu pakai kawat dianuin tuh, jadi cakep, jadi indah, karena dia masih ranting, masih lunak. Ya, apabila engkau lemaskan akan gitu dahan-dahan itu iktadalat, maka manut tuh dahan, jejek tuh dahan, kagak keras. Nah ini perbandingannya, ini pemuda digambarkannya seperti pemuda, makanya selagi muda mah banyak-banyak ngaji karena masih bisa nerima sama nasihat, masih lembut hatinya, masih lunak hatinya. Walayalina ya, dan tiada bisa lembut al khobas apa kayu garing, batang pohon yang sudah kering. Kalau batangnya kan dilemesin kagak bisa ya Pak. Kalau batang pohon mah apalagi udah kering, coba lo lemesin kagak bakal bisa. Tapi kalau masih dahan masih bisa dibentuk. Layan tahu yang kau lemaskan, yang kau melunakkan akan dia, nggak bakalan bisa kalau batang pohon mah. Batang pohon itu, batang pohon yang kering itu diibaratkan seperti orang tua. Nah, makanya kata istilahnya Rasulullah, yang namanya pemuda itu arukul afidah. Hatinya masih lembut, masih lunak, masih bisa nampung sama nasihat, masih nerima. Beda udah tua. Qala Anasun, dan telah berkata Imam Anas bin Malik, wa kana syababu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang pemuda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya itu pemuda la yata'abbaduna ila qalilan. Mereka itu tiada beribadah ila qalilan, terkecuali hanya sedikit. Pada zaman Rasulullah ada pemuda nih yang ibadahnya itu cuma sholat fardu doang, tahajud kagak, puasa sunnah enggak, puasa Ramadan baru ya, ibadahnya cuma sedikit. Falama tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala wafat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadu fil ibadah, maka menambahi para pemuda itu fil ibadati, di dalam ibadah. Pas Rasulullah wafat, kenapa ibadahnya makin maju? Tahajudnya rajin, puasanya tiap hari. Lagi Rasulullah masih ada mah biasa aja, sholat cuma fardu doang. Ya, waqalu, dan berkata, ya itu para pemuda. Ya, apa alasannya seperti itu? Inna kuna fi amanin min nuzulil adabi bina fi hayati Rasulillah. Ya, inna bahwasanya kami, kata pemuda tuh, kuna ada siapa kami, fi amanin di dalam keamanan, min nuzulil adabi daripada turunnya adab, bina kepada kita fi hayati Rasulillah di dalam masa hidupnya Rasulullah. Rasulullah masih ada, maka kami masih merasa aman, karena adab tuh nggak bakalan turun gitu. Kan di Quran ada tuh, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa satu kaum selagi engkau Muhammad ada di situ. Jadi Rasulullah tuh
Gitu, kaum yang bahasanya Rasulullah ada di situ nggak bakalan kena azab, Pak. Tuh. Kemudian falamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba dalikal amanu, maka hilanglah keamanan tersebut. Tamengnya udah diambil sama Allah. Ya, terus yang buat tameng apa kalau bukan dari diri sendiri? Makanya dikuatin tuh sama pemuda ibadahnya, makin getol, tahajudnya makin jadi, sholawatnya makin kenceng. Lagi ada Rasulullah mah biasa-biasa aja ibadahnya. Ya, sholat cuman wajib doang. Pas Rasulullah nggak ada, makin kenceng. Itu alasannya, Pak. Lagi ada Rasulullah mah gitu, adab diturun, adab istilahnya ditahan turunnya. Pas kagak ada Rasulullah mah bisa kemungkinan bisa ketimpaan kita nih kalau kagak kita ngebentengin diri sendiri gitu ya kan, kata pemuda. Kalau nggak nguatin ibadah sendiri repot. Nah itulah alasannya. Kemudian wakana Ahmad bin Harobin, dan ada siapa Imam Ahmad bin Harob, yaqulu itu beliau berkata, yang bagi seyogi ali rojulin, ya, nisbat kepada seorang lelaki, ayyar tadia, akan bahwa ia menahan, ya, seorang lelaki itu harus menahan anil lahwi, daripada sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah. Apapun bentuknya nih lahwi nih, mainan-mainan yang melalaikan kita kepada Allah. Wal ma'asi, dan segala maksiat. Idza balago, tatkala sampai itu si rojul arba'ina sanatan, mencapai umur 40 tahun. Tuh, makanya orang kalau udah umur 40 tahun, truk, kalau bener-bener sekalian rusak, ya rusak. Makanya 40 tahun udah colak-cilak. Ya, satu. Kemudian wa idza tola asyaibu pirosihi, dan apabila telah muncul asyaibu uban pirosihi di dalam kepalanya. Jadi rambut tuh udah ubanan belum tuh? Belum. Kalau istilahnya rambut udah keluar uban, udah. Yang tadinya doyan maksiat berhenti. Yang tadinya doyan main, doyan istilahnya ngerjain kelakuan-kelakuan yang bikin lupa kita sama Allah, jauhin. Wa idza haja ila baitillahil haram, dan apabila itu pemuda ila baitillahil haram, sudah pernah pergi haji menuju Baitullah al-harami, yakni tanah haram. Ini makanya ada orang habis pergi haji makin bader lah, bingung. Makin istilahnya habis pergi haji itu makin rapih dia punya kelakuan, tuh tanda daripada dia punya haji mabrur. Wa idza tazawaja, nah, dan apabila tuh pemuda sudah menikah. Nah, tuh menikah juga jadi patokan, Jon. Udah kawin, plek, udah. Maksiat berhenti. Segala sesuatu yang melalaikan kita sama Allah, jauhin, ya, gitu. Fa inna zina, maka bahwasanya zina badat tajwiji, setelah menikah, akabahu min kulli qabihin, itu terlebih buruk daripada seluruh perkara yang dibilang-bilang buruk. Makanya hukuman hadnya kan lebih beda itu ya kan. Kita zina, kita udah pernah ngerasain wati halal. Hadnya diapain? Diranjam sampai mati, dikubur setengah badan, ditimpukin orang sekampung. Ya, kultu, maka aku berkata, kata Imam Syekh Saroni, wal makna dan bermula makna atau pengertian, ya, gitu, daripada perkataan-perkataan tadi, anama dzukiru yastadu qabhuhu, bahwasanya perkara dzukiro yang telah disebut, dzukiro yang telah disebut tadi, yastadu qabhuhu, itu saking banget keburukannya alaman terhadap orang, takhallaqo, yang telah berbuat, yang telah berbudi pekerti, ya, yang telah berkelakuan, punya tindak tanduk, bihadhihi sifati, dengan sifat-sifat itu. Iya, udah nikah, ya, udah keluar uban, udah umur di atas 40, udah pernah pergi haji, tapi masih suka maksiat, tapi masih suka istilahnya gitu ngincerin bini orang, tapi masih istilahnya suka gitu jaipongan,
Awas. La annaha kanat mubahatan liman lam ya beluk arba'ina. Itu omongan seperti itu tuh kan tadi kan dikatakan ya, seyogia sekudunya bagi seorang lelaki itu kudu ngejauhin maksiat apabila dia telah sampai umur 40 tahun. Bukan berarti orang yang belum 40 tahun itu boleh maksiat, bukan. Makanya di sini terangin sama ajengan Kimusonib, la anaha, bukanlah anaha bahwasanya ngejauhin sesuatu yang melalaikan kita ke Allah, ngejauhin maksiat, ya. Kanat adanya itu mubahatan diperbolehkan liman bagi orang lam yabluk yang belum sampai ia arba'ina, ya, mencapai umur 40 tahun. Bukan. Sekalipun belum nyampe 40 tahun kalau udah balik umpama, tetap jauhi maksiat. Apalagi kalau udah 40 tahun gitu. Apalagi kalau udah pergi haji. Apalagi kalau udah menikah. Makanya kalau misalnya istilahnya udah menikah, rumah tangga lebih cakep. Kelakuan kita lebih cakep, tindak tanduk kita lebih cakep gitu, Jon. Nadhiruma, nah gambarannya itu seperti qalu, ya, yang udah pada berkata para ulama, yustahabu lisoimi tarkul gibati. Tuh. Disunahkan nisbat bagi orang yang berpuasa tarkul gibati, apa meninggalkan gibah, ngomongin orang. Bukan berarti yang kagak puasa boleh ngomongin orang, bukan. Tetap yang kagak puasa juga dilarang ngomongin orang, haram ngomongin orang gitu, Pak. Ya. Nah, itu ngelakonin maksiat. Bukan berarti orang yang belum mencapai umur 40 tahun boleh. Ya. Tetap nggak boleh. Apalagi kalau udah mencapai umur 40 tahun. Bukan berarti orang yang belum pergi haji boleh maksiat, boleh melakukan perkara-perkara yang melalaikan kita ke Allah. Bukan. Tetap nggak boleh. Apalagi kalau misalnya dia gitu sudah pergi haji, sudah menikah, sudah keluar uban gitu, Pak. Ngerti ya? Makanya kalau ngaji akhlak mah bikin lembut hati, Pak, bikin lunak hati kita nih. Kita belum sanggup nih ngejalanin semua nih. Alak-alik ini salafus soleh belum. Cuman seenggaknya kan udah diingetin lagi kan lunak hati kita tuh ya. Ingat lagi, iya ya. Jadi jangan ngerasa bener. Coba orang kalau kagak ngaji, baru ibadah segitu aja udah ngerasa paling bener, Pak. Udah paling bener aja, paling top aja. Padahal masalah. Wa kana Yahya ibnu Mu'adzin wallahu a'lam bishawab.